Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Billy Horror, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita horor nan mistis. Semoga cerita-cerita horor ini bisa menambah koleksi cerita horor pada teman-teman semuanya. Channel Billy Horror juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini. Kali ini channel Billy Horror akan menyajikan cerita horor tentang tumbal terakhir. Kalau kita bercerita tentang tumbal, pasti ada hubungannya dengan pesugihan. Oke, bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita ikuti. Tapi sebelum dilanjutkan, silahkan teman-teman yang baru datang ke channel ini berlangganan dengan cara tekan tombol subscribe. Mudah kan? Nah, nanti kalau sudah langganan, ketika channel Billy Horror ini mengupload video baru tentang cerita-cerita horor, itu teman-teman mendapat notifikasi. Oke, kita lanjutkan cerita horor ini setelah video yang satu ini. Halo semuanya, selamat datang di Billy Horror, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Ya, cerita akan kita mulai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Purwanto dari Gunung Kidul yang telah mengirim cerita horor ini. Dan sekali lagi juga saya mohon maaf pada teman-teman yang sudah mengirim cerita horornya ke email saya tapi belum mendapatkan respon ya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita ikuti cerita horor kiriman Mas Purwanto dari Kabupaten Gunung Kidul. Oke, cerita horor akan segera kita mulai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Purwanto dari Kabupaten Gunung Kidul. Nah, cerita ini diawali oleh kehidupan keluarga di desa, namanya itu Pak Tanto ya, sama Bu Tanto, anaknya 5 ya. Kelas yang paling besar itu kelas SMP kelas 3, kemudian yang paling kecil itu kelas 2 SD ya. Anaknya 5, mungkin waktu itu belum ada program KB ya, jadi anaknya kepecek ya, 5 anak ya. Pak Tanto sendiri itu bekerja menjadi kuli serabutan, kuli bangunan. Kemudian Bu Tanto itu jualan sayuran di pasar ya, jualan sayuran di pasar. Kehidupannya memang lumayan berat ya, dengan kondisi pekerjaan seperti itu dan anaknya 5 ya, itu kondisi ekonomi sangat berat sekali. Bahkan kadang-kadang peristiwa-peristiwa yang menyedihkan itu datang ketika ada beberapa tetangganya itu datang ke Pak Tanto dan Bu Tanto kalau anaknya itu mencuri barang milik tetangga. Tentu ini buat Pak Tanto dengan Bu Tanto ini sungguh merupakan suatu beban yang sangat besar ya, dimana dia sendiri juga ekonominya berat, kemudian anak-anaknya ini dituduh mencuri ya. Nah, ini akhirnya Pak Tanto sama Bu Tanto berembuk bagaimana cara mengatasi keadaan ekonomi yang sangat sulit ini ya. Kemudian Pak Tanto terbersit untuk mempunyai pesugihan. Awalnya Bu Tanto itu menolak keras. Karena apa? Kalau pesugihan itu tentu ada tumbalnya. Karena Bu Tanto sendiri sudah tahu kalau di pasar itu banyak yang punya pesugihan. Tumbalnya itu tidak main-main. Tumbalnya
itu adalah nyawa. Nah, tumbalnya bisa keluarga sendiri, ya, bisa anak-anaknya, kemudian juga bisa tetangga, ya. Nyawa akan diambil oleh pesugihan tersebut. Bu Tanto merasa keberatan dan ketakutan begitu Pak Tanto ingin memelihara pesugihan itu, ya. Tetapi Pak Tanto bersemangat meyakinkan istrinya, ya, meyakinkan istrinya kalau kita nggak cari pesugihan, gimana lagi, kondisi ekonomi kita sangat sulit sekali, kita tidak punya apa-apa seperti ini, anak-anak dituduh mencuri, ya, gimana? Akhirnya Pak Tanto sama Bu Tanto sepakat untuk mencari pesugihan. Nah, sebetulnya Pak Tanto sama Bu Tanto itu juga bingung mau nyarinya gimana nyarinya. Ya, kemudian setelah mencari info kesana kemari, ya, ke orang yang jauh dari tempat tinggalnya, akhirnya Pak Tanto mendapatkan informasi ada tempat untuk mencari pesugihan, ya, itu ada dukun yang bisa membantu untuk mencari pesugihan. Kemudian Pak Tanto mendatangi dukun itu, sementara Bu Tanto tuh hanya di dalam rumah, ya. Pak Tanto pergi ke dukun itu. Kemudian setelah cerita panjang lebar, dukun itu pergi ke suatu tempat bersama Pak Tanto untuk mencari pesugihan itu. Dukun dan Pak Tanto itu pergi jauh, ya, ke suatu tempat, ya, suatu tempat yang sangat gelap sekali, ya. Di situ tuh ada semacam gubuk, ya, semacam gubuk, ya. Di situ tuh ternyata gubuk itu sudah sering didatangi orang, tentu untuk mencari pesugihan. Nah, kemudian Pak Tanto sama dukun itu datang ke situ, ya. Ketika Pak Tanto itu masuk ke gubuk itu sudah aura mistisnya itu sudah sudah sangat terasa sekali, ya, sudah sangat terasa sekali. Kemudian dukun itu membakar kemenyan, ya, kemudian membacakan ritual umi-umi begitu, ya. Nah, dukun itu bisa berkomunikasi dengan roh-roh yang ada di gubuk itu. Jadi gubuk itu tuh ada semacam batu besarnya, ya, rohnya di batu besar itu. Tapi Pak Tanto sendiri tidak bisa, ya. Dukun ini rupanya sudah sering membantu orang untuk mencari pesugihan itu, ya. Kemudian Pak Tanto tuh merasakan ada sesuatu yang sangat mengerikan di situ, ya. Ya, di situ tuh ada bayang-bayang, ya, manusia besar, ya, rambutnya gondrong dan matanya merah, ya. Nah, memang tidak terlalu lama, ya, hanya sebentar. Nah, kemudian dukun itu selesai mengadakan ritual, ya, membakar tupa dan kemudian juga menaburkan bunga kandil di situ, ya. Nah, bunga kandil ini kan baunya sangat menyengat, jadi tambah mistis. Pak Tanto memang sedikit ketakutan, ya, tapi karena ingin mendapat pesugihan, rasa takut itu dihilangkan, ya. Nah, setelah selesai, dukun itu mengajak Pak Tanto untuk berbincang-bincang. Dukun itu bilang pesugihan itu mau dibawa Pak Tanto dengan syarat setiap 3 tahun sekali harus menyerahkan tumbal nyawa, ya, tumbal nyawa. Kalau tidak bisa menyerahkan, maka Pak Tanto sendiri yang akan menjadi tumbal, ya.
Jadi Pak Tanto itu harus menyerahkan tumbal setiap 3 tahun, ya, setiap 3 tahun. Nah, kemudian dukun ini itu membawa semacam batu, ya, batu yang ada di situ, kemudian dimasukkan kain putih, ya, dimasukkan kain putih di bawah Pak Tanto, ya. Nah, jadi ada batu kemudian dimasukkan ke kantong kain putih, kemudian itu dikasihkan Pak Tanto. Pak Tanto setuju untuk memberikan tumbal setiap 3 tahun sekali, ya, setiap 3 tahun sekali. Nah, kemudian dukun itu menyarankan agar Pak Tanto itu membuka usaha, ya, untuk menutupi bahwa Pak Tanto itu mempunyai pesugihan. Akhirnya atas saran dukun, Pak Tanto ini membuka usaha ayam goreng, ya, ayam goreng, ya. Dia membuat gubuk semi permanen, ya, semi permanen di pinggir jalan. Kemudian buka warung ayam goreng dibantu istrinya. Hari pertama buka, yang beli itu berjubel, ya. Begitu seterusnya, yang beli banyak sampai stok ayamnya itu berkurang. Setiap nambah stok berkurang, setiap nambah stok berkurang. Akhirnya lama-lama keadaan ekonominya Pak Tanto membaik. Kemudian Pak Tanto memberanikan diri sewa toko, sewa ruko di kota, ya, di kota. Nah, setelah di kota, warungnya ramai sekali, ya. Ruko itu yang ada ayam gorengnya Pak Tanto itu diserbu pembeli dari mana saja, ya. Pak Tanto tambah makmur, tambah kaya, semakin kaya, semakin kaya. Dia membuka cabang di mana-mana, ya. Nah, kemudian setelah 3 tahun itu Pak Tanto bisa beli rumah mewah, kemudian juga beli mobil mewah. Nah, sesuai perjanjian, ya, Pak Tanto 3 tahun harus menyerahkan tumbal. Dan Pak Tanto berpikir siapa yang harus diserahkan, ya. Akhirnya Pak Tanto memberikan tumbal anaknya sendiri yang paling bontot, ya. Nah, apa yang terjadi dengan anaknya? Anaknya tuh tiba-tiba sakit-sakit kejang-kejang, ya. Kemudian dibawa ke rumah sakit, ya, dibawa ke rumah sakit. Ternyata dokter tidak menemukan penyakitnya apa, ya, tidak menemukan penyakitnya apa. Kemudian setelah dirawat di rumah sakit, ya, di rumah sakit, anaknya meninggal dunia. Tapi orang-orang di sekitar Pak Tanto tidak curiga bahwa anaknya itu meninggal tidak wajar, ya, dimakan pesugihannya. Karena memang Pak Tanto sebetulnya tahu bahwa anaknya ini dikorbankan untuk, ya, ditumbal. Karena kan sakit terus dibawa ke rumah sakit, nah, akhirnya meninggal. Orang di sekitar situ tidak curiga kalau Pak Tanto punya pesugihan. Nah, setelah meninggalnya anak yang paling botot, usaha Pak Tanto memang semakin maju, ya. Wah, semakin kaya. Nah, kemudian Pak Tanto itu bisa membeli lahan, ya, yang sangat luas, kemudian membuka usaha developer. Karena untuk ayam gorengnya sendiri itu sudah banyak cabangnya dan sangat laris. Dia kemudian membuka usaha developer, ya,
itu kira-kira sekitar 200 kapling ya, 200 kapling itu juga ludes terbeli ya, terbeli. Kemudian 3 tahun kemudian Pak Tanto harus memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan tumbal kembali. Kemudian Pak Tanto bingung, apakah harus menyerahkan tumbal anaknya 5, yang nomor 1 sudah sekolah di luar negeri ya, nomor 2 juga sekolah luar negeri ya. Nah, ini tinggal nomor 3 sama nomor 4. Kemudian Pak Tanto datang ke dukun yang mencarikan pesugihan tadi ya. Kemudian dukun tanya kepada Pak Tanto, gimana tumbalnya, sudah siap belum? Bisa anak kamu, bisa yang lain. Kemudian Pak Tanto, kalau harus anaknya, ternyata hati nuraninya juga berat. Akhirnya diungkapkanlah semuanya kepada dukun itu. Kemudian dukun itu menyarankan untuk mengambil tumbal salah satu pekerja di usaha developernya ya, salah satu pekerja ya. Kemudian Pak Tanto setuju ya, Pak Tanto setuju. Kemudian dukun itu memberi cara agar karyawannya yang di developer, pekerjanya itu bisa menjadi tumbal. Dukun itu membawakan sebotol minum air putih untuk diminumkan kepada pekerja itu. Nah, akhirnya Pak Tanto mengajak salah satu pekerja, kemudian diajak jalan-jalan ke sana kemari ya. Kemudian juga anak istrinya juga dibelikan oleh-oleh dan sebagainya ya. Nah, kemudian pekerja ini diajak makan di sebuah restoran ya. Nah, dia sudah kong-kalingkong sama pegawai restoran itu ya, untuk air putih ini supaya dibawa dan ditaruh di depan pekerjanya tadi. Nah, setelah terjadi kesepakatan, karyawannya dibayar mahal, akhirnya minum itu ditaruh di depannya pekerja. Kemudian mereka makan-makan dan pekerjanya itu minum air putih itu. Nah, memang pada saat minum air putih itu tidak terjadi apa-apa. Setelah itu Pak Tanto kerja sama karyawan lain pulang. Nah, sampai di rumah pekerja itu mengalami panas kejang-kejang ya. Kemudian Pak Tanto pura-pura tahu, kemudian pekerjanya itu dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal. Nah, setelah tumbal yang kedua itu usaha Pak Tanto semakin berkembang. Nah, kemudian ternyata di luar itu ada yang membocorkan kalau Pak Tanto itu punya pesugihan, mungkin pesaing bisnisnya ya, pesaing bisnisnya betul. Pak Tanto itu mempunyai pesugihan ya. Nah, karena berita itu santer sekali bahwa Pak Tanto itu mempunyai pesugihan ya. Nah, selang beberapa tahun kemudian, 3 tahun, Pak Tanto harus menyerahkan tumbal ketiga. Nah, Pak Tanto bingung lagi karena apa? Anaknya sudah sekolah ke luar negeri semua ya, anaknya sudah keluar negeri semua ya. Nah, akhirnya Pak Tanto kebingungan dan kemudian tanya kepada dukun ya, tanya kepada dukunnya ya. Nah, akhirnya
Akhirnya dukun itu mengatakan bahwa pesugihan itu minta tumbal istrinya sendiri. Wah, Pak Tanto kebingungan. Apakah harus mengorbankan istrinya? Ya. Nah, memang di dalam perjalanan hidupnya itu Pak Tanto ini karena sudah punya uang banyak, ya, dia mulai banyak wanita yang mendekati, ya, banyak wanita mendekati. Jadi cintanya itu terbelah, ya, tidak hanya sama istrinya. Akhirnya setelah dipertimbangkan, akhirnya Pak Tanto mengorbankan istrinya. Istrinya sakit sama panas-panas kejang-kejang, kemudian dibawa ke rumah sakit, ya, dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian dibawa terus meninggal. Nah, anak-anaknya itu kemudian mendengar kalau bapaknya punya pesugihan. Nah, akhirnya anak berempat ini kan sudah sekolah ke luar negeri, ya, itu pengetahuannya lebih luas tentang pesugihan dan juga tanya sana sini tentang pesugihan-pesugihan. Apakah benar bapaknya ini mempunyai pesugihan? Kemudian ada penasihat spiritualnya, ya, 4 anak ini punya penasihat spiritual. Akhirnya membenarkan bahwa bapaknya mempunyai pesugihan. Kemudian anaknya menemui bapaknya. 4 orang ini menanyakan bapaknya itu apakah benar mempunyai pesugihan. Akhirnya Pak Tanto ini mengakui dan menangis, ya, dia punya pesugihan, ya, punya pesugihan. Kemudian keempat anaknya menyarankan supaya pesugihan itu dilepas, tapi Pak Tanto bilang ini tidak bisa dilepas. Akhirnya keempat anaknya ini bertanya kepada penasihat spiritualnya, ya, akhirnya ada yang sanggup membuang pesugihan itu. Tapi memang ada risiko-risiko. Pemilik pesugihan itu bisa saja menjadi tumbal terakhir. Tapi penasihat spiritualnya itu akan berusaha sekuat tenaga agar pemilik pesugihan bapaknya tidak menjadi tumbal. Akhirnya penasihat spiritualnya itu mencari orang pintar untuk membuang. Nah, pada saat mengadakan ritual untuk memutus kontrak dengan pesugihan itu, Pak Tanto mengalami kesakitan yang luar biasa, mengerang kesakitan yang sangat luar biasa, ya, mengerang kesakitan luar biasa. Kemudian penasihat spiritual itu mengatakan kepada keempat anaknya bahwa orang yang sedang memutus pesugihan ini sedang bekerja dan bapaknya sedang kesakitan karena akan ditinggal pesugihan tersebut. Nah, singkat cerita, akhirnya pesugihan itu berhasil diputus, ya, berhasil diputus. Kemudian dengan diputusnya pesugihan, lama-lama usaha Pak Tanto ini mulai redup, ya, mulai redup, sedikit demi sedikit mulai redup. Tapi anaknya yang sekolah di luar negeri ini sudah punya usaha di luar negeri, jadi ini sudah tidak terpengaruh imbas dengan pesugihan. Akhirnya Pak Tanto ini hanya menjadi orang biasa lagi, ya, tapi memang tidak semiskin dulu karena anaknya kan sudah jadi, ya. Nah, suatu saat Pak Tanto itu pergi, ya, naik mobil. Nah, ketika melewati tempat yang agak turunan, ya, menurun, itu mobilnya mengalami remblong dan Pak Tanto tidak bisa mengendalikan dan masuk jurang dan Pak Tanto meninggal. Nah, ini menimbulkan spekulasi, apakah Pak Tanto ini dicegat oleh pesugihan tersebut atau mungkin memang terjadi kesalahan teknis dengan kendaraannya. Ini menjadi misteri sampai tulisan kiriman Mas Purwanto ini ditulis.
Oke teman-teman, begitulah tadi cerita misteri pesugihan tumbal terakhir yang ditulis oleh Mas Purwanto dari Kabupaten Gunung Kidul. Buat teman-teman yang mempunyai pendapat tentang cerita ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik ya. Nanti teman-teman otomatis akan berlangganan, dan ketika ada video-video baru yang diupload dari channel Beli Horor akan teman-teman dapatkan. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sukses dari kota Solo. Salam horor. Bye.